Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitma Asmarani dari Perbankan Syariah kelas 4B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, apa pendapat Anda tentang hadis dhaif dan bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Berikan contoh hadis dhaif yang boleh diamalkan dan hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hadis dhaif. Hadis dhaif atau hadis lemah adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis ma'udhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisabkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Pertama, tidak didapatkan satu dalil pun yang membolehkan kita mengamalkan hadis dhaif walaupun derajat kelemahannya ringan. Yang kedua, pendapat tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif mengakibatkan munculnya suatu bid'ah. Maka setiap amalan atau doa yang tidak berdasarkan hadis sahih, menurut ulama hadis, amalan tersebut adalah bid'ah. Setiap ketetapan hukum tidak boleh berdasarkan hadis dhaif, tetapi harus berdasarkan hadis sahih. Hadis dhaif hanya bisa dipakai untuk satu hal, yaitu fadhailul amal atau keutamaan amal. Berikutnya contoh hadis dhaif yang boleh diamalkan. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup fadail amal, misalnya barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, Gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya. Sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi hafalan Quran. Yang kedua, hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb-nya. Di sini ada sebuah hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, namun sering digunakan untuk sebagian orang sufi untuk menguatkan kesesatan mereka. Hadis itu berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya. Baiklah, kita akan lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua, apa perbedaan hadis mantruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu, serta hadis majhul? Jelaskan dan berikan contoh dari hadis maudhu. Yang pertama, menurut bahasa, hadis mantruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan mantruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, seperti dalam kitab Minhatul Muhidz, bab hadis mantruk adalah demikian. Hadis mantruk adalah hadis yang perawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri.
Yang kedua, menurut bahasa, munkar adalah isim maf'ul dari lafaz ankara yang berarti mengingkari, sedangkan munkar berarti sesuatu yang diingkari. Adapun yang menurut istilah, maka para ulama ahli hadis memberikan pengertian dengan kalimat yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Di antaranya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif yang bertentangan dengan riwayat yang kuat. Yang ketiga, maudhu. Maudhu termasuk hadis yang paling parah kedaifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termaksud dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak memasukkan maudhu sebagai kategori hadis dhaif. Contoh yang pertama, barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ibnu Al-Bailami. Ibnu Hibbanan rahimahullah berkata, dia meriwayatkan hadis dari ayahnya sebanyak kurang lebih 200 hadis. Semuanya palsu dan tidak boleh berhujah dengan dia, dan juga tidak boleh disebut namanya kecuali hanya untuk menjelaskan keheranan terhadapnya. Yang kedua, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jahzum. Dia adalah seorang pemalsu hadis. Yang keempat, hadis majhul. Hadis majhul adalah hadis yang mana seorang perawinya tidak dikenal diri dan identitasnya. Maksudnya adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dikenali jati dirinya atau dikenal orangnya akan tetapi tidak dikenal identitasnya atau sifat-sifat keadilan dan kedabitannya. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan hadis sahih li zatihi? Berikan masing-masing contohnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi atau murni, yaitu hadis yang memenuhi sifat-sifat penerimaan hadis pada tingkat tertinggi, atau dengan kata lain, memenuhi 5 kriteria di atas memenuhi 5 kriteria hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi atau tidak murni, yaitu hadis yang tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih secara sempurna, merupakan bentuk dari ketidaksempurnaan. Misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya tidak sempurna sehingga digolongkan dalam hadis hasan. Namun karena didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad lainnya yang kualitasnya sama atau lebih baik, maka naik menjadi hadis sahih. Adapun bunyi hadis sahih li zatihi, telah menggambarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membaca kepada Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atta bin Yasar, dari Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi atau telah balik. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, contoh hadis li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya.
Maka ia mengambil seekor unta jantan, ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Bahaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia mempunyai beberapa jalan periwayatan sehingga derajatnya naik menjadi sahih Bukhari. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Apa perbedaan hadis muqatti, mudhal, mu'allaq, mursalah, dan mudallas? Yang pertama, hadis muqatti adalah hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Persyaratan hadis muqatti lebih longgar daripada sebelumnya, sehingga hadis muqatti tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan. Selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang atau tidak disebutkan, baik di awal, pertengahan maupun di akhir sanad, maka hadis itu disebut hadis muqatti. Yang kedua, hadis mudhal. Hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Maksudnya, dalam rangkaian sanad ada 2 perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ia tidak bisa dinamakan hadis mudhal. Yang ketiga, hadis mu'allaq. Setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik 1 orang rawi yang tidak disebutkan, 2 rawi maupun lebih. Yang terpenting, perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Misalnya, seorang mengatakan Rasulullah berkata, atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal, maka hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Yang keempat, hadis mursal adalah hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya, perawinya hadis pasti melalui sahabat, karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah langsung. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah, maka hadis itu bermasalah. Dan yang terakhir, hadis mudallas. Itu artinya sesuatu yang disembunyikan aibnya. Biasanya dilakukan oleh seorang penjual yang memiliki barang dagangan yang cacat. Lalu dia menyembunyikan kecacatan dagangannya itu dari pembeli, supaya dikira sebagai barang yang masih bagus. Istilahnya mengelabui pembeli. Hadis mudallas artinya hadis yang disembunyikan aibnya untuk ditampakkan sebagai hadis sahih, padahal itu hadis dhaif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.